Ketika lu ada di lingkungan orang-orang tolol, tapi lu punya kualitas, cepat atau lambat lu akan menjadi orang tolol. Tapi sebaliknya, ketika lu tidak punya kualitas atau lu tolol, tapi lu berada di lingkungan yang bagus, cepat atau lambat lu pasti akan menjadi orang yang bagus. Jadi gini, selamat datang di Kode Sukses. Kalau lo baru pertama kali nonton video gua, kenalin, gua Tamtam. Di video gua kali ini, gua pengen ngebahas sesuatu yang sangat penting. Karena ini bisa berdampak sama masa depan lo dan bisa berdampak sama kehidupan lo. Yaitu adalah jangan asal berteman dengan semua orang. Pilih-pilih circle pertemanan lo. Kenapa? Karena ini penting banget ya guys. Karena ketika lu ada di lingkungan orang-orang tolol, tapi lu punya kualitas, cepat atau lambat lu akan menjadi orang tolol. Tapi sebaliknya, ketika lu tidak punya kualitas atau lu tolol, tapi lu berada di lingkungan yang bagus, cepat atau lambat lu pasti akan menjadi orang yang bagus. Jadi gini, kalau misalkan lu itu semuanya ya, misalkan lu punya temen ada 4. Ketika temen lu ini empat-empatnya adalah pemabuk, maka lu pasti akan menjadi pemabuk yang kelima. Ketika teman-teman lu ini sampah, pasti lu akan menjadi sampah yang kelima. Namun sebaliknya, ketika lu bergaul dengan orang-orang sukses, seorang pengusaha misalkan, atau dia investor, lu akan menjadi investor atau pengusaha yang kelima. Itu akan seperti itu guys. Jadi hati-hati dalam memilih circle. Karena pertemanan itu sangat berpengaruh kepada kehidupan lo. Contoh begini aja deh ya. Misalkan lo punya penghasilan 1 juta rupiah. Ketika lo berbicara lo pengen punya penghasilan 10 juta sama teman-teman lo yang cuman punya penghasilan 2 juta rupiah sebulan, teman-teman lo itu bakal menganggap hal itu adalah hal yang mustahil. Bahkan kemungkinan mereka semua akan mempunyai yang namanya crab mentality. Apa itu crab mentality? Contohnya adalah ketika lo punya sebuah baskom atau ember, lo masukin 5 kepiting di dalamnya. Ketika nanti di dalam ember itu ada kepiting yang ingin keluar dari ember itu, nah kepiting-kepiting lain nih yang di bawah itu akan menarik dia kembali masuk ke ember. Jadi bukannya dia keluar, tapi malah teman-temannya itu nyuruh nyungsep lagi gitu. Nah itulah namanya crab mentality. Jadi ketika lu punya mimpi menjadi orang yang punya penghasilan 10 juta rupiah, tapi circle lu itu penghasilannya cuma 2 juta rupiah sebulan, lo akan terlihat mustahil. Bahkan lo akan tidak bisa naik sama sekali. Lo akan dihadapi dengan teman-teman lo yang punya crab mentality seperti itu. Namun sebaliknya, kalau circle pertemanan lu itu umpamanya mereka itu semua punya penghasilan 10 juta rupiah sebulan, ketika lu punya penghasilan 1 juta rupiah sebulan dan lu bercerita kepada mereka, maka mereka akan menunjukkan caranya. Mereka akan membantu lu untuk sampai ke sana. Karena bagi mereka itu adalah hal yang mudah. Karena sehari-hari mereka memang dapat 10 juta sebulan. Jadi itu pentingnya untuk memilih circle pertemanan. Dan jangan lupa guys, di dalam pikiran kita ada yang namanya belief system. Ada yang namanya pikiran bawah sadar. Dan ingat, ucapan dari teman-teman lu ketika diulang-ulang ucapan-ucapan yang pesimis, itu akan masuk ke pikiran bawah sadar lu dan akan merubah belief system lu. Sehingga hal yang mungkin menjadi mimpi lu, lu mau jadi sukses, lu mau jadi miliarder, atau lu mungkin mau jadi investor yang hebat, itu otomatis akan gagal. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar lu terkontaminasi dengan pola pikir dan vibrasi-vibrasi dari orang-orang sampah tersebut. Itu makanya guys, penting sekali nih, gue tekanin lagi penting banget kita untuk memilih circle. Dan lu harus ingat, ketika lu mau jadi burung elang, lu nggak mungkin terbang bersama ayam. Ketika lu pengen jadi burung elang, lu harus ada di dahan di mana burung-burung elang itu berkumpul.
Jadi lu bisa terbang bersama mereka. Gak mungkin kan lu pengen jadi burung elang tapi lu terbang bersama ayam, itu gak mungkin. Dan gue paham banget guys, karena gue juga pernah miskin ya. Dulu tahun 2017 gue pernah menjadi pedagang kaki lima, miskin hina jelata pokoknya. Tolol lah pokoknya. Nah, di situ gue memang gak bisa memilih circle gue. Dan gue juga punya rasa minder ketika gue itu pengen punya circle orang kaya. Kenyataannya ketika gue menjadi pedagang kaki lima, circle-circle gue, ini gue mohon maaf ya, gue sama sekali tidak merendahkan pekerjaan apapun. Tapi circle pertemanan gue waktu itu adalah tukang ojek pangkalan yang sering ngopi, sering nongkrong di lapak gue. Itu guys, ketika gue menjadi pedagang kaki lima, itu gue bergaul dengan mereka. Dan apa? Isinya hanya keluhan aja. Aduh, ojekan lagi sepi nih, orderan sepi nih, aduh ini gue mau beli susu anak nih. Pokoknya ngeluh terus. Ketika gue ngomong, gue pengen bisnis digital nih, gue pengen bisnis dari handphone. Mereka malah bilang, udah bisnis yang pasti-pasti aja. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu, gue sangat mengerti ketika lu dalam keadaan melarat, lu akan sangat sulit untuk mendapatkan circle pertemanan yang lebih baik. Circle-circle lu pasti circle-circle busuk semua dan itu pasti seperti itu guys. Gua merasakan itu. Jadi saran gua adalah lu tarik diri dari circle-circle busuk itu guys. Lu coba untuk di rumah aja dan lu belajar, lu mengembangkan diri lu mengembangkan potensi lu bikin konten kecil-kecilan. Jangan pernah dengerin mereka. Boleh lu sekali-sekali bergabung sama circle busuk lu, tapi jangan terlalu sering guys. Ya seminggu sekali itu udah paling banyak guys. Lu harus menarik diri. Setelah lu punya kemampuan belajar dan lu bikin konten, lama-lama lu akan punya value. Ketika lu punya value, lu akan mudah mendapatkan circle-circle yang jauh lebih baik guys. Jadi gue sangat memahami betul di saat kondisi lu miskin, itu lu pasti akan sangat sulit untuk mendapatkan circle-circle pertemanan. Atau begini guys, cara mudahnya adalah ketika lu lagi miskin, ini terjadi sama gua ya. Ketika lu jadi orang miskin, lu coba aja datang ke restoran yang fancy atau mungkin tempat makan seperti Starbucks yang isinya orang-orang lagi kerja. Lu gak usah beli mahal-mahal, lu beli semampu lu aja di situ. Atau mungkin lu bisa bawa minuman atau makanan dari luar tapi jangan sampai ketahuan. Lu rasakan atmosfernya, lu seolah-olah sudah menjadi di antara mereka, sudah menjadi orang-orang sukses, orang-orang kantoran seperti mereka. Lu rasakan vibrasinya karena ada yang namanya the law of vibration, di mana vibrasi itu adalah sesuatu yang bisa menular. Jadi ketika ada orang di sekeliling lu yang mempunyai vibrasinya bagus, maka lu akan ketularan menjadi bagus. Itu namanya the law of vibration. Ketika ada vibrasi kekayaan di sekitar lu, cepat atau lambat, lu pasti akan menjadi kaya. Itu the law of vibration. Makanya kalau lu belum punya circle pertemanan yang bagus, yang berkualitas, saran gua adalah lu tarik diri dulu, lu belajar, lu berusaha untuk memperbaiki value lu. Ketika value lu sudah baik, baru lu akan mudah mendapatkan circle pertemanan yang jauh lebih baik. Ketika lu punya pertemanan yang bagus, lu jangan bangga dulu guys. Lu jangan bangga karena lu punya banyak temen. Kenapa? Karena gampang banget kita punya banyak temen ketika kita lagi senang. Tapi ketika kita lagi susah, di situ baru kelihatan semuanya tuh topeng-topengnya mulai terbuka. Mana yang beneran temenan sama kita, mana yang cuman manfaatin kita, mana yang akhirnya pergi menjauh, itu akan kelihatan ketika kita lagi susah. Makanya ketika value lu udah naik, lu jangan bangga dulu. Karena otomatis ketika nilai lu naik, orang-orang jadi pengen temenan sama lu. Karena mungkin pengen manfaatin lu atau bagaimana ya kan. Pokoknya dengan segala macam modus-modus mereka lah. Intinya lu jangan seneng dulu. Nah, lu akan melihat yang benar-benar temen lu itu ketika lu ada masalah atau ketika lu terjatuh. Nah nanti akan kelihatan tuh mana aja yang jadi temen lu. Oke segitu aja guys. Kalau memang video gua bermanfaat, lu boleh share video gua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan dipencet tombol lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Gua Tamtam, salam kode sukses.